permasalahan yang simpang siur yang sangat sering kita dengar terkait dengan pembuatan KTP kok susah sih, pembuatan KK kok susah kita sih. Membangun namanya layanan terintegrasi. Jadi satu layanan itu bisa mendapatkan 3 layanan Dapat sekaligus. informasi tentang kita tuh bisa ngurus data diri, identitas diri ini sekarang lebih simpel loh lewat aplikasi. Bener Pak ya? Ya selawe. Kita butuh besok. Ya penting ini misalnya untuk melamar pekerjaan. Tapi ternyata setelah kita cek datanya tidak valid, tidak sama. Sementara kita mau ke Capil kemungkinan jaringannya rusak. Ada beberapa kasus yang mereka tidak memiliki identitas Pak. Namun mereka ingin membuat identitas. Tentu kita keterbatasan tempat dong. Siap. Dan nggak mungkin mereka kita bawa ke Dukcapil. Nah, ada nggak perlakuan khusus untuk mereka Pak dari Dukcapil sendiri? Selamat pagi Sobat Rubero, kembali lagi bersama kita di podcast Rubero. Pagi ini kita kedatangan tamu, seorang kepala dinas. Siapa beliau? Mari kita perkenalan singkat nih. Selamat pagi Bapak Selamat Widodo. pagi Mas Joshua. Ya. Ahmad Pak? Oh Pak Ahmad. Oke, nggak apa-apa. Izin Pak. Oke, Mas Ahmad. Pak Widodo. Siap. Pak Widodo adalah seorang kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil sekarang Pak ya. Ya. Izin Pak, mohon memperkenalkan sedikit biografi singkat Pak Widodo nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sana warga Kota Bengkulu dan Indonesia pada umumnya, salam sehat dan salam sejahtera selalu. Semoga di pagi yang ceria ini bahagia. Saya Dr. Andes Widodo selaku Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu yang diamanahkan oleh Pak Wali Wawali sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah yang mengurusi terkait bidang kependudukan dan pencatatan sipil, itu Mas Ahmad. Siap. Ya. Jadi Bapak Widodo ini yang ngurusin KTP teman-teman tuh. KK, KTP dan identitas lainnya Pak ya. Siap. Nah, menarik Pak. Ada beberapa hal yang sangat ingin saya tanyakan terkait dengan tusi dari Dukcapil sendiri Pak. Ya. Nah, yang pertama ini adalah tentang permasalahan yang simpang siur yang sangat sering kita dengar terkait dengan pembuatan KTP kok susah sih, pembuatan KK kok susah sih, antri lah, lama lah, datang sekarang baliknya baru besok lah, inilah itulah. Nah sebenarnya Pak, mekanisme pembuatan KTP dan identitas diri lainnya itu seperti apa sih Pak? Ribet memang enggak sih? Terima kasih Mas Ahmad. Terkait dengan proses penerbitan administrasi kependudukan, kita tidak terlepas dengan dokumen. Adik sana warga Kota Bengkulu, pada prinsipnya Dukcapil ini adalah lembaga pencatat ya terjadinya peristiwa pendudukan. Jadi bukan membuat ya, itu. Jadi mencatat peristiwa kependudukan. Apa itu? Misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, pindah datang, seperti itu. Jadi terkait katanya ngurus KK, ngurus KTP itu susah. Yang perlu kita garis bawahi bahwa setiap pengurusan itu yang perlu kita perhatikan adalah syarat. Tatkala syaratnya tidak lengkap, maka di situ image yang dibangun adalah susah. Tapi kalau syaratnya lengkap sesuai dengan informasi yang kita sampaikan, apalagi sekarang sudah era digitalisasi, itu bisa kita download ya. Misalnya syarat untuk mengurus akta, ngurus KTP, itu seluruh Indonesia sama. Mau di Jakarta, mau di Bengkulu, semuanya pasti sama. Kenapa? Dasar perundang-undangannya adalah sama. Jadi tatkala ada masyarakat yang ngomong ribet, susah, itu terkait dengan mungkin mekanisme dan persyaratan yang mereka miliki. Mungkin belum lengkap gitu Pak ya. Seperti itu. Namun yakin dan percayalah, kami selaku lembaga yang notabene mempunyai kewajiban untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, kami selalu berbenah diri ya,
kita bangun namanya pelayanan terintegrasi. Misalnya Mas Ahmad ingin mengurus akte anak. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah penerbitan NIK, nomor induk kependudukan, yang itu dituangkan di dalam KK. Setelah itu baru kita membuat akte kelahiran. Setelah akte kelahirannya selesai, baru nanti kita buatkan KIA, kartu identitas anak. Nah, mekanisme dan perubahan yang kita lakukan, kita membangun namanya layanan terintegrasi. Jadi satu layanan itu bisa mendapatkan 3 layanan sekaligus. Ya, begitu terbit NIK, aktenya terbit, KIA-nya terbitkan. Ini suatu harapan, jadi suatu titik nanti antara jumlah kepemilikan akte dan KIA itu sama. Kalau yang saat ini misalnya anak-anak kita atau cucung-cucung kita atau adik-adik kita itu sudah mempunyai akte tapi belum mempunyai KIA. Ya, seperti itu. Jadi kita bangun namanya pelayanan terintegrasi. Nah, ini yang sedang kita kembangkan. Di samping itu, di dalam rangka untuk pemerataan pelayanan, kita bekerja sama dengan PTSP, Mall Layanan Publik. Kita juga buka layanan di sana. Menunya sama. Ya, seperti misal cetak KTP, rekam, KIA, akte, itu bisa dilayani di Mall Layanan Publik. Jadi ini adalah upaya kita dalam rangka pendekatan layanan dan pemerataan layanan kepada masyarakat. Seperti itu, Mas Ahmad. Oke. Jadi ya teman-teman bisa mendengar sendiri ya. Jadi jangan cuma nyalain pemerintahnya. Jadi teman-teman juga bisa tahu, lengkapin dulu nih informasinya sendiri, betul Pak ya? Siap. Nah, terus saya pernah dapat informasi tentang kita tuh bisa ngurus data diri, identitas diri ini sekarang lebih simpel loh lewat aplikasi, benar Pak ya? Ya, Slawe ya, Pak ya, sistem layanan administrasi masyarakat secara elektronik. Slawe seperti itu. Memang ada itu Pak? Ada. Jadi itu sudah bisa diakses atau gimana? Jadi pada saat ini bahwa kita selalu membangun ya terkait dengan penyempurnaan Slawe. Kita kemarin rapat dengan Kominfo bahwa pemerintah daerah melalui Pak Wali Wawali menginginkan bahwa Slawe ini menjadi unggulannya Kota Bengkulu di dalam memberikan layanan. Namun ada hal-hal yang perlu kita penyempurnaan seperti fitur-fitur ya, fitur-fitur terkait dengan layanan-layanan yang akan kita bangun. Kemarin kita sudah sepakat dengan Kominfo bahwa di 2023 ini insya Allah terkait dengan kekurangan-kekurangan ya, terkait dengan sistem Slawe ini kita sempurnakan. Jadi sistem kerja Slawe ini masyarakat bisa yang sibuk ya dengan kerjanya itu bisa di rumah atau di kantor atau di toko itu bisa menyampaikan dokumen-dokumen terkait misalnya cetak ulang KTP, kemudian pengurusan akte, pengurusan KIA seperti itu. Namun di dalam hal ini terkait dengan pencetakan masyarakat masih tetap harus ke Dukcapil atau ke Gerai. Jadi sistem layanan Slawe ini adalah untuk memastikan proses bahwa pengajuan tersebut sudah diproses. Endingnya bahwa itu masyarakat tinggal mengambil. Hal ini dimaksudkan yang pertama adalah menghemat waktu. Benar. Yang kedua adalah memastikan bahwa urusan kita ini sudah diproses oleh Dukcapil. Itu Mas Ahmad. Ya, intinya seperti itu. Jadi tidak kalau misalnya selama ini ngurus KK seminggu, ngurus akte seminggu, ngurus KIA seminggu, sudah 3 minggu ya. Nah, dengan sistem pelayanan terintegrasi melalui Slawe, ini satu layanan udah semuanya kita pastikan udah clear seperti itu. Jadi kita dari rumah pun bisa bisa udah kelar nih KTP kita. Kita tinggal ngambil seperti itu. Sangat membantu aplikasi itu Pak ya. Siap. Dan itu akan dioperasikan kemungkinan di 2023 ini Pak ya. Itu penyempurnaan Mas Ahmad. Tapi kalau untuk prosesnya saat ini masih jalan. Tetap jalan. Tapi ada hal-hal yang perlu kita penyempurnaan terkait dengan mekanisme. Seperti yang sangat fenomenal ya saat ini dan ini merupakan apresiasi yang luar biasa dari pimpinan kita Pak Wali Wawali, Pak Sesda dan
anggota DPR ya terkait dengan penganggaran. Ini terkait dengan program kita 6-in-1 dan 3-in-1. Oh, ya. Pemerintah mungkin masyarakat bertanya apa itu 3-in-1? 3-in-1 ini adalah penyerahan dokumen berupa akta kematian, KK dan KTP perubahan status tatkala salah satu suami atau istrinya meninggal. Ini dibangun bahwa pemerintah Kota Bengkulu mencermati bahwa di Kota Bengkulu ini ada namanya Kasanah Budaya. Kasanah budayanya apa? Ada tradisi tajiah 3 malam berturut-turut. Ya. Di malam ketiga, pemerintah Kota Bengkulu, Pak Wali, Wawali, dan Kepala OPD atau Camat Lurah hadir sebagai penyelenggara. Nah, momen ini oleh pimpinan kita apa sih yang bisa sumbangsi Dukcapil berikan untuk hal itu, maka kita akan menerbitkan dokumennya itu. Kemudian masyarakat mungkin bertanya apa sih manfaat dari produk 3-in-1, ya? Ternyata seandainya dia selaku PNS itu bisa mengajukan terkait dengan taspennya, pemutusan hutang piutang pada bank, ya, kemudian mungkin terkait dengan hal-hal yang berurusan dengan administrasi kepegawainya seperti itu. Seperti lebih itu, membantu ya. Ya, Pak, ya. Kemudian yang teranyar ini adalah namanya 6-in-1. 6-in-1. Jadi satu kali layanan itu mendapatkan 6 dokumen. Ini kerjasama yang luar biasa antara Capil, kemudian KUA dan Lurah. Ini luar biasa inovasi yang diidekan oleh pimpinan kita Pak Wali Wawali, kadang turun langsung sebagai saksi pada saat menikah. Oh, ikut di situ ya? Iya, ikut jadi saksi, langsung memberikan dokumennya. Ini kan sebuah inovasi yang langsung nilai bermanfaat. Jadi teman-teman tim KUA kemudian Lurah itu menyampaikan informasi ke kita terkait misalnya pendidikan, kemudian pekerjaan, golongan darah, sesudah menikah alamatnya di mana. Jadi ini bukan inovasi asal-asalan, tapi begitu dokumen ini dikeluarkan itu langsung mempunyai nilai manfaat. Benar. Seandainya dia seorang PNS langsung ampra gaji, nggak perlu sibuk-sibuk ke Capil seperti itu. Nah ini yang luar biasa. Bagus. Dan ini menjadi inovasi utama lah di dalam pelayanan pelayanan di Dukcapil ya. Ini yang menjadi spot yang luar biasa karena Mas Ahmad, inovasi itu mungkin sehari bisa 10 diciptakan. Tapi yang jadi masalah bagaimana kita mempertahankan kelangsungan sebuah inovasi. Kemudian nilai manfaat langsung. Dan saya merasa bangga bahwa kita Kota Bengkulu mempunyai pemimpin yang hebat, Pak Wali Wawali, yang memang ini menjadi care gitu ya. Jadi terkait dengan anggaran, dengan apanya, itulah ini menjadi spot yang luar biasa bagi kita seperti itu. Sangat membantu masyarakat sekali, Pak ya. Siap. Jadi masyarakat pun sebenarnya bisa sangat terbantu loh dengan informasi seperti ini. Cuma mungkin teman-teman belum dapat nih Pak informasi yang seperti sekompleks ini nih, mungkin teman-teman belum dapat Pak. Nah, jadi di mana nih teman-teman bisa dapat informasi yang seperti ini Pak? Ya, kita bisa buka Play Store di Google ya terkait dengan pelayanan Dukcapil Mas Ahmad. Jadi terkait dengan informasi Dukcapil itu nggak ada masalah. Tinggal kita mau nggak mencari informasi seperti itu. Kemudian kita juga menyampaikan ya, kita juga harus berhati-hati di dalam menerima informasi. Kadang antara informasi yang disampaikan oleh pihak tertentu itu belum tentu sama dengan yang lain. Contoh misalnya ngurus KTP masih pakai duit misalnya. Ini kan menjadi masalah. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa pada prinsipnya masyarakat Kota Bengkulu berurusan jangan melalui calo. Kemudian yang kedua, masyarakat silahkan datang sendiri. Kalau memang masih ada pegawai-pegawai kita yang mempersulit, ya sampaikan siapa orangnya, kendalanya apa, ya. Dan kita teman-teman dari Dukcapil membangun begitu datang langsung dilayani, seperti misalnya kakak ya,
itu langsung diketik, setelah ketik print draftnya dikasihkan dengan masyarakat. Sudah betul belum? Kalau sudah betul baru kita eksekusi. Seperti itu. Langsung, jadi langsung ya. Saya sampaikan dengan teman-teman, saya secara pribadi alergi ya. Kalau masih ada masyarakat yang membawa kopelan gitu. Besok, ngapa nggak harus hari ini? Gitu. Hari ini iya, seperti itu. Memang terkadang kita ada kendala-kendala teknis ya, seperti jaringan itu kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau jaringan ya. Gitu, tapi kalau persoalannya suka atau nggak suka ini masalah seperti itu kan, maka kita pun harus selalu memberikan motivasi bahwa pelayanan itu intinya adalah membahagiakan masyarakat. Oke, mantap nih teman-teman. Kita lanjut lagi setelah ini, banyak sekali pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Widodo. Oke, jangan kemana-mana, tetap di podcast Rutan Bengkulu. Oke, sahabat Rubero, balik lagi nih. Kita di pagi hari yang cerah ini bersama Bapak Widodo. Lanjut nih Pak. Siap. Saya mau nanya nih Pak, gimana dengan status warga binaan nih Pak? Kita kan di Rutan Bengkulu ini punya banyak sekali warga binaan, lebih kurang hampir 600 orang Pak. Ya. Dan mungkin beberapa dari mereka adalah warga Bengkulu Pak. Ya. Yang notabene ada beberapa kasus yang mereka tidak memiliki identitas Pak. Namun mereka ingin membuat identitas. Tentu kita keterbatasan tempat dong. Siap. Dan nggak mungkin mereka kita bawa ke Dukcapil. Nah, ada nggak perlakuan khusus untuk mereka Pak dari Dukcapil sendiri Pak? Terima kasih Mas Ahmad. Terkait dengan pemenuhan hak sipil itu tidak ada perlakuan khusus ya. Karena negara mengamanahkan bahwa itu merupakan hak ya setiap warga negara untuk mendapatkan identitas dirinya, dan negara ini mempunyai kewajiban untuk hadir memberikan hak tersebut. Negara memang hadir, wajib gitu kan. Nah, ini yang sudah kita bangun di Lapas Anak, kemudian di Lapas Bentiring, Lapas Perempuan, dan hari ini kita di Rutan Bengkulu. Ini tidak lain tidak bukan merupakan kerjasama yang luar biasa. Karena jujur Mas Ahmad, kami Dukcapil tidak mungkin ya bisa seluas ini terkait dengan informasi-informasi masyarakat yang belum mempunyai dokumen seperti itu. Nah, atas dasar kerjasama, saling koordinasi. Nah, di sini kita menemukan titik temu ya bahwa kita harus melakukan sebuah upaya di dalam rangka untuk pemenuhan hak sipil warga negara. Karena ini juga nanti terkait dengan kepastian hukum, terkait juga dengan masalah hak pilih. Ini kan menjadi penting karena secara hukum mungkin mereka secara hak politisnya tidak terhapus. Nah, sementara dia mau menyalurkan secara administrasi nggak memiliki dokumen. Nah, ini kan masalah juga. Jadi ini langkah-langkah yang luar biasa dari Karutan Bengkulu yang kemarin dengan melalui Mas Medi koordinasi terkait dengan pelacakan data. Namun mungkin dari kurang lebih apa yang disampaikan Mas Ahmad sekitar 600-an ya, itu bisa kita pilah-pilah. Mungkin ada warga Kota Bengkulu, ada juga mungkin yang di luar Kota Bengkulu. Nah, mungkin ini yang perlu kita bangun adalah koordinasi dengan Dukcapil di luar Kota Bengkulu, bisa berkoordinasi juga melalui difasilitasi Dukcapil provinsi seperti itu. Biar menaungi semua gitu Pak ya. Gitu kan, seperti itu. Kita juga ada namanya perekaman luar domisili, namun alangkah baiknya itu kita harus berkoordinasi ke Dukcapil yang memang wilayah kerjanya ya, seperti itu supaya tidak terjadi miskomunikasi seperti itu. Jadi ini merupakan yang sekian kalinya kita melakukan jemput bola ke rutan ini maupun ke
lapas anak ya, karena kita juga walaupun bagaimana itu adalah aset bangsa yang mau tidak mau harus kita selamatkan. Karena siapa lagi yang mau peduli terkait dengan pemenuhan hak kalau tidak kita seperti itu Mas Ahmad. Jadi metode perekamannya sendiri seperti apa Pak? Jadi terkait dengan masalah perekaman ini Mas Ahmad, yang langkah awal itu adalah seseorang sebagai warga negara Indonesia itu harus memiliki NIK ya, NIK nomor induk kependudukan. Ya, setelah melalui NIK tersebut kita harus melakukan perekaman. Perekaman itu adalah merekam wajah, sidik jari, iris mata berdasarkan NIK. Seperti itu. Setelah itu data yang sudah kita rekam itu dikirim ke pusat, namanya penanggulangan NIK. Kita tunggalkan ya. Setelah nanti diverifikasi oleh pusat, nanti kembali ke daerah untuk melakukan pencetakan KTP. Nah, terkait dengan kecepatan, berapa lama sih harus menunggu dari proses perekaman sampai hasil itu kadang tergantung dengan jaringan. Ada yang paling cepat tuh 5 menit sudah. Oh, gitu. Kalau udah ini sudah langsung bisa kita cetak. Bisa secepat itu? Iya, seperti itu. Namun ada juga yang mungkin 3 hari, seminggu, bahkan ada yang sebulan seperti itu. Faktor X ya, faktor X. Jadi intinya di data kependudukan pada saat ini adalah kejujuran Mas Ahmad. Misalnya saya belum pernah merekam. Nanti kalau direkam bisa ganda, jadi datanya tidak bisa dicetak data KTP-nya seperti itu. Jadi kejujuran ini memang menjadi penting karena kalau kita rubah sedikit, jangankan huruf, spasi itu akan bermasalah. Seperti misalnya Jusa Kirya, Jusanya di spasi sudah tuh Kirya. Itu pasti tidak akan ketemu di sistem data kependudukan kita seperti itu. Benar-benar harus sama. Harus sama. Maka ini yang kita bangun adalah by NIK by name. Apalagi sekarang bahwa data-data yang digunakan dalam kebijakan pembangunan daerah maupun pembangunan nasional itu adalah berdasarkan data kependudukan seperti itu. Semua kan sekarang tentang KTP Pak ya. Nah, kemudian pemerintah pusat pada saat ini sedang membangun ya namanya identitas kependudukan digital. Ini nanti arahnya bahwa dokumen kependudukan dalam genggaman. Artinya nanti data-data kita berada di HP. Enggak lagi hard copy Pak ya? Enggak lagi. Jadi setiap ini sudah kita buktikan di bandara itu cukup dengan menunjukkan KTP yang ada di virtual HP kita, aja berarti Pak ya. Nah ini cocok, jadi nggak perlu bawa banyak-banyak lagi. Nggak perlu bawa aja, tapi kendalanya kan kadang kalau kuotanya habis gimana, gitu kan? Kalau sinyalnya nggak ada gimana? Itulah plus minus sebuah inovasi ya. Benar. Jadi tidak ada sebuah inovasi itu yang sempurna. Pasti ada plus minusnya. Benar. Tapi tujuan sebuah inovasi adalah bagaimana cara mempermudah layanan, cara mempermudah kita untuk usaha. Seperti itu Mas Ahmad. Benar Pak. Tapi dengan kayak gitu lebih simpel lah Pak ya. Berarti ya semuanya bakal digitalisasi berarti Dukcapil sendiri Pak ya. Siap. Nah, sekarang ini nih Pak, pesan kepada masyarakat Pak. Kepada masyarakat yang ingin atau yang telah tapi ragu-ragu tentang mencatatkan identitas diri mereka tuh seperti apa Pak? Jadi gini Mas Ahmad, warga Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu pada umumnya, bahwa pada saat sekarang suka maupun tidak suka bahwa data kependudukan ini bahkan seorang polisi itu adalah senjata api. Kenapa saya ngomong itu? Ya? Artinya dokumen itu penting atau tidak penting harus benar. Karena dokumen yang kita pegang itu belum tahu kapan data ini kita butuhkan. Contoh Mas Ahmad, kita butuh besok. Ya penting ini misalnya untuk melamar pekerjaan. Tapi ternyata setelah kita cek datanya tidak valid, tidak sama. Sementara kita mau ke Capil kemungkinan jaringannya rusak. Ini kan masalah. Tapi kalau kita dari awal sudah kita siapkan matang, siap tempur, apapun mau siang mau malam data itu digunakan, kita nggak ada masalah. Ini yang perlu kita bangun. Artinya
Kemudian kita juga belum tentu, misalnya Mas Ahmad, belum tentu bakal di Bengkulu. Sementara data-datanya sudah dibangun di Bengkulu, mungkin ke Papua, terjadi persoalan, ya kan? Kadang susah. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi harapan kita, pesan kita dari Dukcapil kepada seluruh warga Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, siapkanlah data itu dengan baik. Titik, koma, spasinya harus sama. Ya, karena saat ini cari pekerjaan itu bukan karena banyak uang. Kenapa? Sebelum kita tes itu sudah verifikasi berkas. Betul. Bagaimana kita mau mengikuti seleksi, mau mengikuti tes, kalau kita mau masuk ke salah satu portal itu tidak bisa. Nah, ya kan? Ini menjadi masalah. Iya. Nah, jadi pesan sekali lagi, suka tidak suka dokumen itu harus standby dan linear, artinya antara buku nikah, akta, ijazah, ya, KTP itu harus sama titik komanya. Ya, barusan ada salah satu warga kota terkait dengan dia tidak bisa berangkat terkait dengan tenaga kerja hanya karena titik di namanya, Pak. Iya. Jadi itu kan tidak standar, nama misalnya Widodo titik itu kan tidak standar. Tapi dari awal, dari ijazahnya, dari aktanya dia pakai titik. Sementara secara administrasi di imigrasi nggak boleh pakai titik. Sementara kalau dia kembali ke Dukcapil untuk merubah data, kita kembali apa dasarnya gitu. Bisa kan ada di backup dasar, ada dasarnya ya, Pak ini salah, dasarnya mana, kan seperti itu. Ini yang sering menjadi rancu ya, menjadi rancu tatkala lembaga pengguna itu tidak sinkron dengan data yang dimiliki oleh masyarakat seperti itu. Tapi itu berarti bukan salah masyarakatnya dong, Pak ya? Atau gimana tuh? Sebenarnya kalau misalnya datanya dari KK, KTP, ijazah, akta sudah ini ya di pengguna itu harus menyesuaikan. Ikutin aja. Iya, harus diikuti seperti itu. Nah, tatkala dia mau merubah membuang titik, apa dasarnya seperti itu? Itu seperti itu. Mantap Pak. Ya. Nah, terus kan tahun depan nih Pak, kita kan bakal menjadi tahun pemilu nih Pak ya, 2024. Sedangkan di kita nih Pak, banyak sekali teman-teman di sini, terutama warga binaan, itu yang hak pilihnya terbatas karena ya data diri tadi Pak tidak ada Pak, data diri yang tidak ada, terus ya mungkin mereka namanya ya mereka orang yang bisa dikategorikan bermasalah Pak ya. Sekarang kan banyak yang alias kayak gitu. Nah, Dukcapil sendiri menyikapi ini itu gimana sih Pak? Terima kasih Mas Ahmad. Terkait dengan data-data yang secara administrasi tidak diketemukan ya. Ini memang menjadi dilema ya, karena Dukcapil sendiri terkait dengan persoalan pelacakan data itu kan berdasarkan informasi yang disampaikan. Tatkala informasi yang disampaikan tidak benar, maka hasilnya pun tidak akan ketemu gitu. Karena sistem pelacakan kita di database biasanya menggunakan nama. Dilacak misalnya. Nama misalnya Widodo pakai I, tapi di yang sebenarnya data dokumennya pakai Y. Nah, itu pasti nggak ketemu. Yang kedua mungkin dari tanggal, bulan, tahun lahir. Kalau nggak ketemu, biasanya dilakukan pelacakan melalui siapa nama ibu dan nama orang tuanya. Kalau mekanisme itu sudah dilakukan tidak juga ketemu, langkah yang harus kita lakukan melalui sidik jari iris mata. Seandainya melalui sidik jari iris mata pun tidak ketemu, berarti betul-betul yang bersangkutan belum memiliki data pendudukan atau datanya belum direkam. Barulah dia bisa melakukan perekaman. Ya. Nah, sudah barang tentu tidak serta-merta orang yang sudah kita lakukan pelacakan tadi tidak ketemu langsung kita terbitkan NIK. Tidak semudah itu. Harus kita juga mekanismenya misalnya benar nggak melalui RT-nya, melalui lurahnya bahwa itu memang benar warga-warga di situ melalui belangko yang kita isikan, baru setelah itu kita baru melakukan pemberian NIK yang bersangkutan seperti itu. Jadi memang kalau dari awal sudah bermasalah Mas Ahmad, mekanisme
penyelesaiannya pun semakin rumit gitu nah. Dan saya pun berpesan dengan teman-teman di Dukcapil, kalau ada warga yang datang ke Dukcapil itu langsung dieksekusi gitu. Jangan dilepas gitu. Tapi kalau misalnya tidak langsung kita eksekusi, kita lepas, dia nggak akan balik lagi gitu ya. Misalnya ini syaratnya masih ada yang kurang tapi tidak prinsip ya. Oke, kita proses, nanti pada saat selesai kita tukaran. Ini merupakan kebijakan kearifan yang harus dimiliki oleh seorang pelayan gitu ya. Jangan saklek misalnya, oh ini kurang, pulang dulu ambil dulu, gak akan balik. Iya kan? Kita yang rugi gitu loh. Tapi tatkala masih kekurangannya masih dalam tahap-tahap wajar, itulah kebijakannya harus kita ini kan. Oke, kita proses, bantu proses, nanti pemenuhan kita tukaran dengan yang sudah kita selesai diproses. Nah, ini yang harus kita kedepankan. Jadi yang sudah kita tangkap jangan dilepas. Ini merupakan kerugian yang luar biasa. Untuk datang lagi mikir dua kali seperti udah malas, udah bayar ojek, sudah jauh seperti itu. Nah, ini yang perlu kita bangun seperti itu Mas Ahmad. Oke teman-teman, informasinya sangat membantu sekali untuk kita mengurus identitas diri kita, mencatatkan diri kita. Karena pada dasarnya WNI yang baik itu WNI yang terdata, Pak ya. Benar, Pak ya. Oke, terima kasih Pak Widodo. Siap Mas Ahmad. Luar biasa sekali berbincang dengan Bapak. Terima kasih warga kota. Mudah-mudahan informasi yang sederhana ini mempunyai nilai manfaat. Amin. Makasih Pak Widodo. Kita cukup Pak Widodo. Terima kasih. Salam Rubero. Semoga informasi ini dapat membantu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.